Sudah siap untuk belajar? Siap. Saya belum dengar. Sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, sekarang silakan diatur bangkunya, ya. Kasih lurus, ya. Sampah. Ambil sampahnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ya sekarang kita akan memulai pelajaran. Ya, saya harap kalian tetap semangat. Ya, semangat. Terus, ya, untuk memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Pino pimpin doa. Ya. Kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dalam hati. Mulai. Ini selesai. Ya, terima kasih kepada Pino. Ya, sekarang Pak Guru ingin mengecek kehadiran kalian supaya Pak Guru tahu mana yang hadir dan mana yang tidak hadir. Ya. Yang pertama, Alfian hadir. Al-Maghfirah Hadir. Amrozi, Ananda Dimitri, Andi Riansa, Hadir. Aura Regina, Cika Aulia, Hadir. Dwi Nurmansa, Gaisa Nais Imtiaz, Isat Ramadan, Nabila Hasan, Hadir. Siska Julianti, Hadir. Safira Mardatillah, Hadir. Lulu Abiyat Putri, Hadir. Ikramatul Lailiyah, Hadir. Widya Arista, Yasid Habib, Yulia Nanda, Hadir. Cika Aulia, Hadir. Andre Maulana Akbar, Marik Alvaro. Hadir semua ya? Baik, ya. Sekarang ya, Pak Guru ingin menanyakan, ya. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari apa? Pengertian puisi. Ada yang masih ingat pengertian puisi? Ya, Al-Maghfirah, silakan. Ya, kata Al-Maghfirah, puisi itu adalah karya sastra yang terkait dengan rima, larik, ya, makna. Terus, kemudian ada yang lain? Ya, Dwi. Puisi adalah karya sastra yang memiliki makna. Puisi adalah karya sastra yang memiliki makna. Ya, bagus ya. Jadi semua yang kalian sampaikan itu betul, ya. Tidak ada yang salah, ya. Jadi apa kaitannya dengan pembelajaran kita saat ini? Pembelajaran kita saat ini adalah untuk mengidentifikasi, ya, menganalisis unsur-unsur pembangun puisi. Ya, apa kaitan dengan pembelajaran kemarin? Sebelum kita belajar sekarang, ya, unsur-unsur pembangun puisi, kita harus tahu pengertian puisi agar pengetahuan kalian itu nyambung. Ya, baik. Nah, sekarang Pak Guru ingin tanyakan kepada kalian, kira-kira apa sih manfaat kita belajar puisi? Ada yang tahu? Ada yang tahu?
sampaikan bahwa manfaat kita belajar puisi itu, siapa tahu ada yang ingin jadi penulis puisi, ya. Kemudian besok dia tulis puisinya, kemudian jadi terkenal, digeluti profesinya dan menghasilkan uang. Ya, seperti contoh penulis puisi terkenal, ada namanya Khairil Anwar, ada namanya W.S. Rendra, seperti itu, ya. Jadi kalian siapa tahu besok ada yang ingin jadi penulis puisi. Kemudian, ya, sekarang Pak Guru akan memperlihatkan kalian, ini adalah KD kita, ya, kompetensi dasar yang akan kita, ya, laksanakan. Yang pertama, menelaah unsur pembangun teks puisi. Ini yang kita lakukan, menelaah. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya, mengidentifikasi unsur pembangun teks puisi dan menganalisis unsur pembangun teks puisi. Ya. Dan tujuan pembelajaran kita saat ini adalah yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran dengan model discovery based learning, ya, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur pembangun teks puisi. Ya, kenapa loyo-loyo ini? Ya, belum sarapan? Sudah. Masih semangat? Masih. Itu harus semangat. Harus semangat dalam belajar, ya. Sekarang saya ingin menyampaikan acuan kepada kalian bahwa dalam penilaian, ya, Pak Guru biasanya melihat keaktifan kalian. Siapa yang aktif bertanya, siapa yang aktif menjawab, maka akan ada nilai plusnya, ya, akan ada nilai tersendiri. Jadi Pak Guru menilai yang pertama pengetahuan kalian, ya, kemudian sikap kalian, bagaimana dia duduk, bagaimana dia kolaborasi dengan temannya, kemudian pengetahuan kalian, ya, menjawab, bertanya dan lain sebagainya, ya. Sekarang Pak Guru ingin memperlihatkan kepada kalian, ya, sebuah video, ya, tentang seorang membacakan sebuah puisi, ya. Saya ingin memberikan kalian rangsangan, ya, bahwa ini loh cara orang membaca puisi yang baik, intonasinya lugas, ya. Nah, silakan diperhatikan, ya. Karawang, Bekasi. Buah karya Khairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang dan Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami, terbayang kami maju dan berdekat hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jauh dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal
itu tadi adalah pembacaan puisi yang berjudul Karawang Bekasi karya Khairil Anwar. Ya. Sekarang Pak Guru ingin menanyakan sesuatu kepada kalian. Ya, apakah kalian menyimak tadi apa yang dibacakan, ya, atau kalian hanya menonton saja? Pak Guru ingin menanyakan, kira-kira tema dari puisi Karawang Bekasi itu apa? Dengar, apa? Perjuangan. Bagaimana seorang pahlawan ya terbaring. Kemudian bagaimana seorang pahlawan ya memperjuangkan kemerdekaan. Jadi temanya itu adalah perjuangan. Baik, agar pemahaman kalian lebih lebih paham lagi, lebih mengerti lagi. Sekarang Pak Guru ingin ya menjelaskan sedikit tentang unsur-unsur pembangun puisi, ya. Nah, ya. Jadi silakan kalian perhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi ada dua. Ada dua. Ya. Jadi Pak Guru ingin mengibaratkan kepada kalian, ya, unsur-unsur pembangun puisi ini ibaratkan sebuah ruang kelas ini, ya. Jadi ruang kelas ini memiliki unsur-unsur pembangunnya, dari pondasinya, dari temboknya, kemudian ada atapnya, ada jendelanya. Itu adalah unsur-unsur pembangun. Apabila salah satu unsur tidak ada, maka ya kelas ini tidak akan bagus. Pintu tidak ada, ya, nanti anjing masuk, ya, jendela tidak ada, ya, maling masuk. Seperti itu juga dengan unsur pembangun puisi. Jadi unsur pembangun puisi ini ada dua, unsur fisik dan unsur batin, ya. Sekarang kita beralih ke unsur fisik puisi, ya. Unsur fisik puisi yang pertama ada namanya rima, ya. Rima itu adalah persamaan bunyi, ya. Jadi di sini ada namanya rima sempurna. Jadi bunyi bahasa, ya, sama semua. Contoh, ya, bunga mawar, mekar, ya, dalam kamar. Apalagi? Jadi sama semua persamaan bunyinya, persamaan bunyi akhirnya. Kemudian yang kedua, rima kembar. Jadi dua kembar, kemudian yang lainnya juga kembar dua. Contohnya AA, BB, ya. Bunga mawar, mekar, melati, putih. Nah, ya, jadi yang duanya kembar, selanjutnya juga kembar. Ya, kemudian rima silang, AB, AB, rima berpeluh, A, BB, A. Kemudian rima acak, AB, C, D. Jadi acak dia bunyinya, ya, tidak beraturan. Paham? Nah, sekarang kita berlanjut ke diksi. Siapa yang tahu diksi? Pilihan kata. Diksi itu adalah pilihan kata, ya. Jadi bagaimana seorang penulis puisi memilih kata, ya, agar puisinya menari, sehingga pembaca tertarik dengan puisi tersebut, ya. Kemudian selanjutnya ada namanya majas atau gaya bahasa, ya. Majas atau gaya bahasa adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan kepada pembaca.
Contoh, ada majas simile, ya. Kemudian ada majas metafora, ada majas personifikasi, ironi dan hiperbola. Contoh majas simile, ya. Ibuku laksana embun pagi. Jadi maksudnya ibunya, ya, ibaratkan seperti embun pagi. Apa maksudnya? Ya, embun pagi kan sejuk, ya. Jadi dia mengibaratkan seorang ibu itu seperti embun pagi yang sejuk, ya, yang tenang apabila menasihati, ya. Kemudian ada majas ironi. Apa majas ironi? Majas apa? Sindiran halus. Marik ganteng sampai aku merinding melihatnya. Nah. Naim tulisannya bagus, ya. Sampai aku tidak bisa membacanya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi sindiran halus, ya. Kemudian selanjutnya kita beralih ke citraan atau pengimajinasian. Kata yang mampu mengugah pengalaman keindahan. Ya. Contoh, ya. Misalnya suara petir itu menggelegar. Nah, itu membangkitkan pengalaman keindahan apa? Pendengaran. Luka di kakinya menganga begitu lebar. Penglihatan. Jadi paham ya? Harumnya menusuk ke dalam hidung. Ya, selanjutnya ada namanya perwajahan atau tipografi. Bagaimana, ya, seorang penulis puisi menuliskan puisinya. Ya, contoh, ya, ada yang menuliskan puisinya seperti ini. Nah, ini bait pertama semuanya samping kiri. Bait kedua dia masukkan ke dalam sedikit. Bait ketiga dia samakan dengan bait pertama. Ada juga dia menuliskan seperti segitiga, ya. Misalnya yang pertama di tengah, yang kedua di samping kiri, ketiga samping kanan, kemudian keempat paling bawah dibuat segitiga. Dia tergantung kreativitas penulis. Bagus, ya. Jadi ada berapa unsur fisik puisi? Ada 5. Ya? Paham? Paham? Nah, sekarang Pak Guru ingin tes pahamnya kalian itu, ya. Dengan cara tepuk pramuka. Siapa yang salah dia akan saya tanyakan, atau dia akan menjawab pertanyaan saya, ya. Tepuk pramuka. Sekali lagi, tepuk pramuka 2 bagi 2. Yuk, Siska, ya. Tepuk pramuka 2 bagi 2 sama dengan berapa? 1, berarti 1 kali bagiannya, ya. Sekarang, ya, mau bertanya atau Pak Guru yang bertanya? Mau bertanya atau Pak Guru yang bertanya? Bertanya aja. Mau bertanya atau Pak Guru yang pertama bertanya? Bertanya. Kamu yang bertanya? Kamu yang menjawab? Ya.
pertanyaan Pak Guru, ya. Kira-kira apa sih pengertian citraan? Apa? Rangkaian apa? Rangkaian kata yang mampu mengugah pengalaman keinderaan. Ya, ada berapa indera kita? Ada berapa? Hah? Ini? 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 Terus? Kalau dicubit? Kalau dicubit? Kalau dicubit apa namanya? Kalau ini? Jadi kalian harus peka dengan hal-hal yang kecil. Ya. Kemudian selanjutnya Pak Guru ingin melanjutkan dengan unsur batin puisi. Ya. Unsur batinnya ada 5. Yang pertama ada namanya tema. Ada 4 ya. Yang pertama ada namanya tema. Tema itu adalah gagasan pokok dalam penulisan puisi. Ya. Contoh temanya yang kayak tadi itu tema perjuangan. Dan apa lagi? Lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan. Ya. Kalau nanti temanya kesehatan, berarti yang dituliskan itu berbau kesehatan. Bagus. Kemudian perasaan atau bahasa Inggrisnya feeling. Ya, feel. Ya. Perasaan merupakan ungkapan atau ekspresi penyair kepada suatu yang dituangkan ke dalam puisi. Ya, perasaan. Misalnya penyair lagi sedih, bagaimana dia membuatkan puisi sedih. Ya, kata-katanya sedih. Lagi bahagia, bagaimana kata-katanya ya? Bahagia. Kemudian selanjutnya ada namanya nada atau tun. Ya, nada atau tun. Sikap penyair terhadap pembaca. Dalam puisi, nada dapat diketahui dengan memahami apa yang tersurat. Nada berhubungan dengan suasana. Ya, jadi kalau suasananya sedih, maka nadanya agak sedikit, ada agak turun gitu kan. Kalau nadanya marah, maka nadanya agak tinggi, naik. Aku bagaikan binatang jalang yang terbang di angkasa. Nah, jadi ada pendekatan. Hatiku sedang sedih. Nah, jadi ada nada yang rendah. Kemudian yang terakhir ada namanya amanat. Ya, amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan penulis. Ya, jadi amanat itu biasa ada tersurat, ada juga yang tersirat, implisit atau eksplisit. Ya, kalau yang tersurat biasanya sudah dijelaskan di dalam buku, ditulis secara langsung. Kalau tersirat biasanya tidak ditulis secara langsung. Ya, bagaimana pintarnya kita untuk menyimpulkan, untuk mendapatkan sebuah amanat. Paham? Paham? Saya belum dengar. Paham? Saya belum dengar. Paham? Nah, ini baru namanya kelas 83. Kelas 83 terbaik di antara kelas-kelas lain. Amin. Ya, semoga ya ini adalah kenyataan, tidak hanya ya fiksi belaka. Ya, sekarang Pak Guru ingin
4 saja ya. Nanti Pak Guru akan membagikan kalian LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Lembar kerjanya berisi ya sebuah puisi, kemudian kalian akan menganalisis unsur-unsur pembahasan. Ada berapa? Ada 2 ya. Silakan sekarang dibentuk kelompoknya. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Silakan ya. Jadi silakan dikerjakan ya, diskusi dengan kelompoknya. Dimulai dari sekarang, waktunya 20 menit ya. Waktunya dihitung dari sekarang. Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ke Pak Guru. Mana? Ada yang sulit? Tidak ada? Ya, silakan.
Waktunya tinggal 10 menit lagi. Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi. Ada yang sudah selesai? Sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Nah, kalau itu kalau sudah selesai, Pak Guru ingin satu orang dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Berdiri, ya, berhadapan dengan teman-temannya. Ya. Kemudian nanti silakan teman-teman yang lain memberikan tanggapan. Ya. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 2, Pak mau kalian menganalisis unsur fisiknya. Untuk kelompok 3, 4, ya, unsur batinnya nanti dipresentasikan. Ya, silakan. Keras. Diksi pilih kata yang digunakan oleh penyair pada karya di atas parafrasi yang sangat jelas dan lugas. Majas yang terdapat dalam majas metafora yaitu pada kalimat atau jiwa kami melayang untuk mengerjakan semangat dan harapan atau tidak untuk apa-apa. Ya. Terus Citraan pada puisi Karawang itu pasti memiliki beberapa citraan, diantaranya citraan pendengaran pada kalimat jika ada rasa apa dan dinding yang terletak. Puisi Karawang yang hanya terdiri atas 9 bait. Bait paling sedikit barisan 2 baris, sedangkan paling banyak berisi 5 baris. Baris paling panjang berisi
11 kata yang terletak pada baris ketiga. Sementara baris paling pendek terdiri atas 3 kata. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Ada pertanyaan di kelompok lain? Silakan bertanya. Dari kelompok lain ada? Ayo. Tidak ada? Nah, beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Pertanyaan. Analisis unsur-unsur fisik teks puisi tersebut. 5. Walaupun puisi Karawang Bekasi tergolong puisi yang panjang, tapi ternyata tak banyak hikmah yang ada di dalamnya. Diksi. Dengan kata yang digunakan oleh sang penyair pada kata di atas Karawang Bekasi sangat jelas dan lugas. Kami yang terbaring antara Karawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Kadang kata terbaring mempunyai makna denotasi tidur terlentang, tetapi sang penyair menggunakan kata terbaring yang mempunyai makna konotasi meninggal dunia atau kematian. Majas yang terdapat dalam puisi tersebut. Majas metafora yaitu pada kalimat atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harga tidak apa-apa. Ciptaan. Pada puisi Karawang Bekasi memiliki beberapa ciptaan, di antaranya citra pendengaran dalam kalimat cinta adalah sahampa dan dinding yang membentang. Tipografi. Puisi Karawang Bekasi hanya terdiri atas 9 bait. Bait kali sedikit berbaris 2 baris, sedangkan kalimatnya berisi 5 baris. Ya, sudah kelompok 2. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya. Ya. Kenapa puisi tersebut kenapa dinamakan rima kembar? Nah, katanya Lulu, kenapa sih di situ dinamakan dengan rima kembar? Karena bunyi akhirnya sama. Bunyi akhirnya sama katanya. Jadi ada AA, ada B. Ya. Kemudian ada pertanyaan lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok 2, ya? Kelompok 3, sorry. Keras ya supaya teman-teman yang lain ini. Analisislah unsur bahan puisi yang terdiri Analisislah unsur bahan puisi yang terdiri Karawang Bekasi karya Hendro Anwar dan Arkan Hanis. Unsur bahan puisi. 1. Tema. Tema puisi dengan judul Karawang Bekasi karya Hendro Anwar ini diterjemahkan perjuangan. Hal itu dapat dilihat dari kata tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Kata merdeka dan angkat senjata lagi. Sikap penyair dalam karya tersebut sangat tegas, jelas, dan basa-basi dalam suatu perjuangan. Hal itu dapat dilihat dari kata-kata atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan kembali. 3. Nada. Para penyair Karawang Bekasi, sikap penyair kepada pembaca sangat tegas. Hal itu terlihat dalam harapan yang ada, yaitu tenang sekali. Kami mencoba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan 4 sekali mana kecewa. Kami coba tulang-tulang masyarakat, tapi adalah kerjaan. 4. Amanat. Amanat yang diungkapkan oleh pengarang kisah dan sejarah surat adalah pada kalimat tenang terangkan kami, teruskan jiwa kami, berikan kami arti, terjagalah terus garis atas kenyataan dan impian. Amanat yang diungkapkan pengarang dengan tersirat eksplisit dan lain adalah kami kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Menurut peneliti puisi, amanat tersebut mempunyai arti walaupun negara ini sudah merdeka, tapi belum bisa menghargai jasa-jasa pahlawan yang berusaha berjuang melawan jajah demi kemerdekaan. Ya sudah, kelompok 3 sudah terselesaikan, ya. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ya, silakan Dwi. Kenapa temanya perjuangan? Ya, kenapa temanya perjuangan? Karena ada kata merdeka dan tidak ada angkat senjata lagi. Karena ada kata merdeka di situ. Ya,
Ya, setuju. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Ya, bagus. Selanjutnya kelompok 4. Analisislah unsur-unsur teks puisi tersebut. Hadap temannya. Menghadap temannya. Nah, ya. Unsur batin puisi terdiri dari tema, perasaan, nada, dan amanat. Tema puisi dengan judul Karawang Bekas karya Khairul Anwar ini bertema perjuangan. Hal ini dapat dilihat dari kata tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Kata merdeka dan kata angkat senjata lagi mempunyai pengertian sebuah perjuangan untuk kebebasan mengatur negerinya sendiri. 2. Perasaan. Sikap penyair dalam karya tersebut sangat tegas, tugas tanpa basa-basi dan suatu perjuangan. Hal itu dapat dilihat dari kata atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. 3. Nada. Pada karya Karawang Bekasi ini, sikap penyair terhadap pembaca adalah rendah hati dan tegas. Hal ini terlihat pada kata pengharapan yang ada, yaitu kenanglah kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan 4-5 nyawa. Kami cuma berjuang masyarakat, tapi adalah kepunyaan. 4. Amanat. Amanat yang diungkapkan oleh pengarang cerita sejarah tersurat Inggris adalah pada kalimat kenanglah kami, teruskan jiwa kami, berikan kami arti, berjagalah terus di garis batas kenyataan dan impian. Amanat yang diungkapkan pengarang dengan tersirat eksplisit antara lain, kami kerja belum selesai, belum bisa mempersitukan 4-5 nyawa. Menurut peneliti, amanat tersebut mempunyai arti walaupun negeri ini sudah merdeka, tapi belum bisa menghargai jasa-jasa pahlawan yang gugur saat berjuang melawan penjajahan demi kemerdekaan. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang masyarakat. Arti pada kalimat amanat ini adalah hanya kita sebagai penerus kemerdekaan yang mampu memberi nilai dan menghargai para pahlawan yang telah gugur. Nah, itu tadi penjelasan atau paparan dari kelompok 4. Ya. Silakan dari kelompok lain untuk memberikan tanggapannya. Ada tanggapan? Ya, Al-Maghfirah? Ada? Silakan bertanya, tidak apa-apa. Ya, kalau ada yang tidak setuju atau ada yang perlu ditambahkan, silakan ditambahkan. Ada Al-Maghfirah? Silakan, Regina. Ada? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, ya kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Ya. Jadi sekarang ya Pak Guru ingin memberikan sesuatu ya kepada kelompok yang Pak Guru anggap jawabannya bagus ya. Jadi Pak Guru akan memberikan reward atau hadiah kepada kelompok yang nilainya bagus atau jawabannya bagus ya, suaranya jelas. Kemudian tadi saya lihat bagaimana dia diskusi dengan teman-temannya. Pak Guru akan memberikan reward ya. Jadi kelompok yang kerjasamanya bagus, kemudian jawaban kelompoknya bagus ya, yaitu kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, jadi kelompok 4 dapat dapat uang ya, dapat uang 5 juta. Silakan untuk kelompok 4 ya. Ya. Sekarang silakan ya duduk dengan teman, duduk seperti awal ya.
Kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, silakan duduk. Sekarang Pak Guru ingin menanyakan kepada kalian, ya, kira-kira dalam pembelajaran kita saat ini ada kesulitan tidak? Ada kesulitan tidak? Dalam menganalisis? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, Pak Guru ingin mengetes kalian, ya. Pak Guru ingin menanyakan, ya, secara acak. Nah, ya, secara acak, apa benar kalian sudah mengerti dengan apa yang Pak Guru sampaikan? Ya? Jadi Pak Guru acak dengan cara menyebutkan, ya, absen berapa, ya. Al-Maghfirah, ya, Al-Maghfirah. Al-Maghfirah, kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita saat ini itu apa sih? Pembelajaran yang kita lakukan hari ini adalah unsur kembang puisi, yaitu unsur basic, terdiri atas 5, diksi, bias, citraan, dan struktur. Dan juga unsur puisi yang sebagai tema, perasaan, dada, betul, dan amal. Nah, ya, jadi pembelajaran kita saat ini adalah unsur-unsur pembangun puisi. Ada unsur batin dan unsur puisi. Ya, bagus. Ya, beri tepuk tangan untuk jadi kalian semua paham? 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 Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang, ya, sebelum Pak Guru menutup pembelajaran ini, ya, Pak Guru ingin menyampaikan sesuatu pada kalian, ya. Kalian harus tetap, ya, jaga kesehatan. Karena kesehatan itu penting, jangan sampai, ya, pulang sekolah main, apalagi sekarang musim hujan, ya. Jaga kesehatan, tetap tidur dengan dengan teratur, ya. Tidak boleh keluyuran, ya. Sampai jam 10 malam itu sudah pulang ke rumah, ya. Jangan sampai keluyuran, ya. Tetap semangat belajar, ya. Untuk menutup pembelajaran ini, Pak Guru memiliki kata-kata bijak, ya. Jadi tidak ada yang mudah di dunia ini, ya. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin, ya. Terus berusaha, ya. Siapa tahu Naim jadi presiden besok. Amin. Ya. Naim, ya, jangan lupakan Pak Guru, ya. Siapa tahu Amrosi jadi artis, kan? Dan muka-muka Amrosi kan seperti artis. Ya. Nah, jangan sampai melupakan teman-temannya. Jadi minggu depan silakan pelajari tentang langkah-langkah menulis puisi. Karena minggu depan kita akan menulis puisi. Jadi karya kalian akan dituliskan, kemudian nanti kalian akan bacakan di depan teman-teman kalian. Ya, nanti Pak Guru akan nilai, ya, mana puisi terbaik dan akan mendapatkan hadiah atau reward, ya. Nah, kayak tadi kelompok 4 dapat reward. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita, silakan satu orang memimpin temannya untuk berdoa.
siap belajar. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dalam hati. Mulai. Selesai. Ya, berdoa selesai ya. Saya harap kalian ya terus semangat, tak ada kegiatan ya. Ini saja yang Pak Guru dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu